Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore anak-anak. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan atas kesalahan kami, kekurangan kami dalam melayani Bapak Ibu dan anak-anak selama belajar di SDN Keranggan 4. Bapak Ibu, berikut akan kami sampaikan paparan tentang PPDB online di Kota Mojokerto di tahun 2020. PPDB online kali ini adalah PPDB online from home karena kita sedang berdampingan dengan COVID-19. Maka semuanya hendaknya dilakukan dari rumah. Bapak Ibu, pagu penerimaan untuk SMP di Kota Mojokerto, SMP Negeri Kota Mojokerto, dibagi jadi jalur zonasi, afirmasi, prestasi, olahraga, dan perpindahan tugas orang tua. Untuk zonasi 65% dengan rincian minimal 50% untuk warga kota dan maksimal 15% untuk kakak luar kota. Afirmasi 15%, prestasi 15%, olahraga 1 kelas, dan perpindahan tugas orang tua 5%. Nah, bagaimana mekanisme pendaftarannya? Untuk yang mengambil jalur zonasi ke SMP negeri, maka yang pertama harus dipastikan database-nya sudah ada. Dan untuk semua siswa SDN Keranggan 4, database-nya sudah ada dalam sistem, jadi tidak perlu upload dokumen apapun. Nanti akan dibagikan token atau PIN dari tim Dinas Kota Mojokerto yang akan dibagikan melalui sekolah. Nanti sekolah akan menyampaikan ke Bapak Ibu atau anak-anak. Nah, token atau PIN tadi digunakan untuk membuat password untuk pendaftaran di situs PPDB online, bukan situs demonya. Nanti akan digunakan atau dilakukan di tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Nah, saat pendaftaran tiba, Bapak Ibu bisa mendaftar dengan akun yang telah dibuat, dengan password yang telah dibuat untuk memilih sekolah sesuai zonasi. Setelah itu, calon peserta didik bisa mencetak bukti pendaftaran dan melihat hasil seleksi sementara sesuai dengan jadwal. Jika Bapak Ibu mendaftar sendiri di rumah, maka bukti pendaftaran bisa langsung disimpan di HP, atau kalau menggunakan laptop bisa disimpan dalam memori laptopnya. Kalau misalkan Bapak Ibu minta tolong pihak sekolah untuk membantu mendaftarkan, maka di hari itu juga kami akan menyerahkan printout bukti pendaftaran yang bisa Bapak Ibu bawa pulang, dan di situ ada nomor pendaftaran yang bisa digunakan untuk memantau hasil seleksi melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store. Nanti di akhir tayangan ada nama aplikasinya. Jadi kalau misalnya mau daftar sendiri diperbolehkan, minta bantuan sekolah juga kami siap sedia. Untuk jalur prestasi, afirmasi, perpindahan, dan kelas olahraga di tanggal 18 sampai 20 Juni, maka harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau misalnya jalur prestasi, maka harus mengunggah dokumen foto piagamnya. Kalau afirmasi, mengunggah dokumen KIP, PKH, surat keterangan miskin. Lalu kalau perpindahan juga harus ada dokumen mutasi, dan kelas olahraga ada piagamnya juga. Tahapannya sama, setelah upload dokumen maka bisa memilih sekolah tujuan, memantau hasilnya, nanti akan diumumkan apakah dia lolos seleksi atau tidak melalui jalur-jalur yang disebutkan di atas. Jika dari jalur prestasi, afirmasi, perpindahan, dan kelas olahraga tidak lolos, maka masih berkesempatan mengikuti jalur zonasi. Nah, ini untuk TK dan SD saya rasa tidak perlu. Nah, untuk jalur zonasi, zona yang pertama yaitu SMP 1, 5, 7, dan 9. Mengapa 4 pilihannya bisa sampai 4 SMP? Karena merupakan daerah padat penduduk. Antara lain kelurahannya mulai dari Balongsari sampai Kelurahan Miji, bisa diperhatikan sendiri. Nah, ini zona 1 bisa dipilih
Untuk Ivana masuk Kelurahan Balongsari bisa milih ke zona 1. Tolong diperhatikan, pilihan pertama SMP-nya merupakan SMP yang benar-benar diinginkan atau SMP yang paling dekat agar peluang diterimanya lebih besar. Zona kedua, SMP 2 dan 6, kelurahannya dari Purwotengah sampai Makassari. Saya rasa tidak ada siswa saya yang berdomisili di kelurahan tersebut. Langsung ke zona ketiga, yaitu SMP 3, 4, dan 8, antara lain Keranggan, Prajurit Kulon, Broto, Surodinawan, Miji, dan terakhir Miji, selain Miji baru. Nah, ini siswa Keranggan, siswa Pangreman bisa memilih di zona ketiga, bisa pilih SMP 3, 4, dan 8. Tolong juga diperhatikan pilihan SMP-nya, pilihan pertama nanti SMP mana, karena akan menentukan, misalnya daftar di pilihan pertamanya SMP 4, keduanya 8, ketiganya SMP 3, maka begitu masuk, jika masih jaraknya masih bisa bersaing, maka akan tetap bertahan di SMP pilihan pertama. Kalau tidak bisa bersaing, maka langsung turun otomatis ke SMP berikutnya tanpa harus mendaftar lagi. Begitu seterusnya sampai di SMP yang ketiga. Nah, untuk Kaila karena jauh dari agak berbeda dari teman-teman, tolong juga diperhatikan pilihan SMP-nya. Jangan sampai karena memilih SMP yang banyak temannya akhirnya mengecilkan peluang diterima di SMP yang dekat. Karena perlu diketahui bahwa saat ini tidak ada SMP favorit, yang ada hanyalah siswa yang mampu, yang tekun, giat, yang akhirnya bisa mengukir prestasi di SMP manapun. Jadi sekarang SMP tidak menentukan bagaimana sekolahnya, namun yang menentukan adalah siswa tersebut. Nah, tahapan-tahapannya untuk pendaftaran jalur zonasi online nanti di tanggal 29 sampai 2 Juli. Tata caranya sudah saya sebutkan di atas. Nanti pengumumannya tanggal 4, daftar ulangnya tanggal 6 sampai 7, itu pun daftar ulangnya juga online. Lalu ada Pramos, kalau dulu istilahnya Pramos, sekarang MPLS 10 sampai 11 Juli. Namun tanggal-tanggal yang bawah ini menyesuaikan dengan kondisi Kota Mojokerto, apakah sudah bisa dimulai new normal atau belum. Nah, ini adalah mobile app PPDB online yang bisa di-download di Play Store. Nanti bisa memasukkan nomor pendaftaran, cari sekarang, nanti bisa memantau Bapak Ibu atau putra putri ada di SMP mana dan posisi berapa. Sudah masih berada di posisi 13, aman. Sudah berada di posisi 160, 10 nomor lagi harus tergeser ke SMP berikutnya, bisa dilihat di aplikasi ini. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Pagu zonasi di ke-9 SMP negeri yang ada di Kota Mojokerto. Rata-rata mungkin milihnya SMP 4, 8, dan 3 ya di zona ketiga. SMP 4 total pagunya untuk jalur zonasi 154. Kalau 15% maksimalnya berarti 23 siswa ber-KK luar kota bisa masuk. Namun kalau antusias warga kota tinggi, maka hanya ada bisa jadi 7 atau di atasnya sedikit, tapi antara 23 sampai dengan 7. Begitu juga dengan SMP 8, maksimal 26 sampai 8 siswa KK luar kota yang bisa masuk ke SMP 8. SMP 3 bisa diperhatikan jatahnya 30 sampai 10. Monggo benar-benar diperhitungkan bagi yang memiliki KK kabupaten, KK luar kota, karena pagunya hanya disediakan segitu. Jadi tolong benar-benar diperhitungkan masa-masa. Kalau misalnya masih ingin masuk di SMP Negeri Kota Mojokerto, silahkan, kami tidak menghalangi. Namun kalau misalnya dirasa ragu, bisa memilih ke SMP di kabupaten, SMP Suko, atau bisa di SMP Mojoanyar, terserah Bapak Ibu minatnya yang mana. Tapi kalau masih mau tetap di SMP Negeri Kota dan meminta bantuan sekolah untuk mendaftarkan, kami siap.
kami tidak menyarankan ke SMP manapun karena itu sepenuhnya kewenangan Bapak Ibu. Silakan berdiskusi dengan anaknya, dengan suaminya atau istrinya, dengan anggota keluarga. Jangan sampai salah pilihan yang akibatnya bisa menggeser peluang anak-anak untuk diterima di SMP negeri. Itu tadi gambaran di SMP Negeri Kota Mojokerto. Saya juga akan menyampaikan informasi bagaimana PPDB di Kabupaten Mojokerto. PPDB di Kabupaten Mojokerto jalurnya sama, ada zonasi, afirmasi, olahraga, prestasi, dan perpindahan orang tua. Presentasinya juga sama. Namun bagi siswa kota atau siswa yang dulunya sekolah di Kota Mojokerto ingin daftar di kabupaten, maka di tanggal 17, 18, 19, 22, 23 ini harus verifikasi berkas dulu. Verifikasinya di Dinas Pendidikan di Jalan R.A. Basuni dengan membawa berkas-berkas antara lain data calon pendaftar PPDB, surat keterangan lulus asli, akte kelahiran, kartu keluarga, dan sertifikat nilai. Kalau yang data calon pendaftar lalu ada sertifikat nilai sekolah asli, itu dari sekolah yang akan menyiapkan. Kami akan menyiapkan. Namun perlu diperhatikan ini dibawa di tanggal 17 sampai 23. Kebetulan untuk wilayah Keranggan ada di tanggal 19. Perginya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tanpa disertai anak, hanya orang tuanya saja. Kemarin ada informasi cukup orang tuanya saja yang pergi ke sana, konfirmasi berkas atau verifikasi berkas, nanti akan diberikan PIN. Lalu bagaimana sistem pendaftarannya? Pendaftarannya juga harus bisa daftar dari rumah atau bisa minta bantuan tim yang ada di Dinas Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf, kami tidak diizinkan atau pihak sekolah di Kota Mojokerto tidak diperbolehkan dan tidak memiliki akses untuk masuk ke sistem PPDB Kabupaten Mojokerto. Jadi mohon maaf, kami hanya membantu untuk menyediakan berkas-berkasnya saja. Nah, ini batas-batasnya, jadwal-jadwalnya. Di tanggal 17, 18 ini harus verifikasi. Untuk tahap 1 dan tahap 2 ini tidak perlu. Siswa kota bisa langsung ke tahap 3. Untuk yang Kecamatan Keranggan bisa di tanggal 19. Nanti verifikasi berkas, diajari bagaimana simulasi dan melakukan pendaftaran online. Nah, pendaftarannya ini mohon maaf dilakukan sendiri, kami tidak bisa membantu. Nanti ada petugasnya di sana yang bersedia membantu. Ini gambaran untuk kuota di SMP Kabupaten, SMP Suko, SMP Mojoanyar. Untuk jalur zonasi ada 160, untuk SMP 1 Suko, di Mojoanyar 128 dan 112. Kalau misalnya siswa kota ber-KK kabupaten, daftar di kabupaten, maka akan masuk melalui jalur zonasi, memperebutkan 160 atau 128 atau 112 ini. Jadi istilahnya kuotanya lebih besar, kesempatannya lebih besar. Namun sekali lagi kembali ke keputusan Bapak Ibu serta anak-anak mau sekolah di mana, kami bersedia membantu melengkapi dokumen. Kalau di kota juga bersedia membantu mendaftarkan. Nah, ini kalau bagi yang ke kabupaten di tanggal 19 Juni, silakan verifikasi berkas dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang ada di Jalan R.A. Basuni. Nah, akses PPDB mobile online tadi bisa melihat pengumuman, statistik, daya tampung, dan lain sebagainya. Bisa di-download di Play Store. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditulis di grup saja, tidak perlu japri. Bisa ditulis di grup agar yang lainnya barangkali punya pertanyaan yang sama namun malu-malu untuk bertanya, bisa langsung membaca jawaban saya atau bisa jawabannya Bu Endang. Selagi kami bisa menjelaskan, maka kami akan menjelaskan. Apa yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan, tidak perlu malu, karena kalau bingung nanti akan berdampak pada kesiapan Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putri dalam sistem PPDB online.
Sekali lagi, walaupun PPDB ini